Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Andini dari Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Etika Bisnis dan Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Definisi Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan perusahaan dan prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab perusahaan pada masyarakat saat ini dikenal dengan istilah CSR. Pembahasan tentang CSR pada era sekarang ini mulai meningkat sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat tindakan perusahaan. Seiring dengan perkembangan waktu, pembahasan CSR semakin berkembang, para pengelola bisnis semakin menyadari akan peran serta fungsi dari CSR dalam mempengaruhi pembentukan kinerja suatu perusahaan. Seperti pada tahun 1990-an, di mana pada tahun itu pembahasan menyangkut CSR dianggap begitu tinggi dan itu diikuti oleh dukungan serta tekanan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dengan perkembangan yang begitu pesat itu telah melahirkan dua metode dalam memperlakukan CSR, yaitu yang pertama, metode cost branding. Metode cost branding adalah pendekatan top down. Dalam hal ini, perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Yang kedua, metode venture philanthropy yang merupakan pendekatan bottom up. Di sini, perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan sebagaimana yang dikatakan oleh Suhandari MP antara lain mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan mereka, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan. Indikator keberhasilan Corporate Social Responsibility atau CSR dan model penerapannya di Indonesia. Untuk melihat dan mengukur keberhasilan penerapan CSR pada suatu perusahaan, ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan acuan. Menurut Dodi Prayogo, ada 4 indikator keberhasilan CSR yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity. Yang kedua, secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. Yang ketiga, secara bisnis,
Keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Yang terakhir, secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Menurut Saidi dan Abidin, sedikitnya ada 4 model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, keterlibatan langsung, yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yang ketiga, bermitra dengan pihak lain, dan yang terakhir yang keempat, mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Corporate Social Responsibility atau CSR dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara konsep, kita bisa menemukan hubungan yang erat antara CSR dan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan suatu keinginan membangun tatanan ekonomi masyarakat yang bersifat makmur dan sejahtera, aman, serta sentosa. Dengan mengedepankan konsep pembangunan ekonomi yang terencana dan konsisten. Dan CSR jika dikaji memiliki hubungan yang erat dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang sustainable. Menurut Dia Pitaloka bahwa terdapat 3 pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu yang pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Yang kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Yang ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha. Selama ini, memang pembangunan dalam usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat menjadi beban pemerintah. Namun, konsep ini tepat jika negara menganut sistem sosialis. Namun, Indonesia tidak menganut secara utuh sistem sosialis, sehingga sektor swasta memiliki peran penting dalam usaha mempercepat penciptaan kesejahteraan tersebut. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Cyril dan Siregar, kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi keuangan sosial dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. Sinergi 3 elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Sebuah dunia usaha yang tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidakberhasilan usaha. Namun, sebaliknya, jika ia mampu berkontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan tersebut berada, dianggap ia telah berhasil. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat dengan mudah dipahami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.